guys, selamat malam. Kembali lagi bersama saya, Welly. Di sini saya akan memperagakan perakitan tutorial PC yang baik dan benar. Namun yang pertama saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang akan membantu dalam perakitan tutorial PC. Yang pertama adalah Dino, Fatanudin, dan Zulfikar. Ya, inilah mereka yang akan membantu saya dalam merakit tutorial PC kita pada hari ini. Casing berfungsi sebagai tempat kita meletakkan atau menempelkan motherboard, power supply, optical drive, hard disk, dan lain sebagainya. Casing untuk melindungi komponen itu dari debu. Motherboard berfungsi untuk menghubungkan setiap komponen-komponen komputer tersebut agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Prosesor secara garis besar merupakan sebagai alat berbentuk chip kecil berguna untuk proses berpikir perintah komputer. Semakin tinggi kecepatan prosesor, maka semakin cepat komputer dalam memproses berbagai macam data. Hard disk adalah tempat penyimpanan data konvensional yang bekerja secara mekanik. Power supply merupakan bagian dari sistem komputer yang berfungsi untuk memberikan daya atau sumber arus listrik pada komponen-komponen komputer. Optical drive lebih banyak dikenal dengan sebutan CD atau DVD ROM, merupakan piranti yang digunakan untuk membaca dan menulis CD atau DVD. Heatsink fan berfungsi sebagai pendingin prosesor agar kinerja prosesor tetap stabil. RAM atau Random Access Memory berfungsi menampung data yang telah terproses oleh prosesor sebelum dialirkan ke bagian-bagian yang membutuhkan banyak pengembangan. Baiklah, sebelum kita masuk di sesi perakitan, kita harus mengenal komponen-komponen yang ada di CPU. Yang pertama adalah fan, heatsink fan, motherboard, optical drive, hard disk, prosesor, RAM, dan power supply. Ya, langkah pertama kita akan merakit. Namun sebelumnya itu kita harus memerlukan obeng. Yang pertama kita pasang adalah power supply. Baut. Sampai sudah terpasang, selanjutnya kita akan memasang motherboard. Ya, motherboard sudah terpasang, selanjutnya kita akan memasang prosesor. Prosesor nanti KJ, kalau di luar nanti KJ mungkin tidak tahu. Ya, prosesor terpasang. Selanjutnya saya akan memasang heatsink fan yang bertugas sebagai mendinginkan prosesor. Di sini kami tidak punya pasta, jadi kami karena hanya video tutorial, kami akan langsung memasangnya saja. Setelah heatsink fan sudah dipasang, seterusnya kita akan memasang portnya, yaitu di sini. Mana ini? Ya, di sini heatsink fan sudah terpasang. Selanjutnya saya akan memasang fan. Tersalah. Maklum ya, karena kami kan baru kelas 1, jadi harus banyak pembelajaran. Semuanya sukses itu diawali dari kesalahan atau kegagalan. Ya, di sini heatsink fan atau fan dan heatsink fan sudah terpasang. Selanjutnya saya akan memasang
RAM, Radom Akes Memory. Jangan lupa bilang bunyi klik. Ini kalau berasa pas. Jangan lupa kalau dengar bunyi klik. Ya, ini sudah terpasang. Jadi secara otomatis sudah terpasang. Selanjutnya kita memasang hard disk sebagai penyimpanan internal pada CPU. Biasanya baut pada hard disk mengalami dol karena mungkin sering dibuka atau apapun. Longgar. Dalam tanda kasar longgar. Yang keempat, selanjutnya saya memasang optical drive. Optical drive ini dipasang dari luar supaya kalian tidak bingung. Karena dari dalam dia pasti tidak akan masuk. Itu yang kami tes. Kayaknya baut yang sebelah sini sudah tidak ada. Jadi kita tinggal memasang port-portnya. Pertama kita akan memasang front yang pertama, yaitu front dari power supply. Ya, ini ada yang ketinggalan. Jadi dia ditaruh di sudut sini saja. Dan front atau panel-panel selanjutnya kita pasang. Yang pertama adalah kita memasang dari fan. Mana sambungannya fan? Mungkin di sini jika kalian menemukan ada yang bengkok seperti begini, yaitu sering terjadi pada panel-panel tersebut karena mungkin sudah berapa kali dibuka. Jadi harus kita pasang yang baik dan benar. Caranya begini. Oke, masuk. Dan selanjutnya kita memasang front dari power supply ke motherboard. Dia diletak di sudut sini biar lebih jelas. Sudut sini. Di belakangnya heatsink fan. Rupanya gelap ya. Selanjutnya kita memasang kabel SATA yang dari power supply. Dia harus dipasang secara baik dan benar ya. Sorry ya teman-teman, ke hard disk. Ke hard disk. Dan apa lagi nih? Rupanya itu saja ya. Mana lagi? Ya. Dari power supply ke komponen-komponen lainnya sudah berhasil dipasang. Selanjutnya kita memasang dari kabel SATA ke motherboard atau mainboard. Kita pasang ke optical drive atau sering disebut DVD room. Atau CD room. Kita pasang ke serial SATA yang paling awal. Ya, jika teman-teman mencabut kabel SATA ini jangan sampai goyang ataupun apa, soalnya panelnya ini mudah rusak dan mudah bengkok. Jadi jika bengkok itu akan berakibat fatal pada motherboard dan komputer kalian. Selanjutnya ini ya. Selanjutnya kabel SATA dari motherboard ke hard disk. Ya, ini kabel SATA terakhir karena kabel SATA sudah 2 dan motherboard kita juga agak jadul ya. Jadi kita pasang ke hard disk. Ya, semua panel-panel di sini kita sudah berhasil pasang. Sekarang adalah kedua ini. Ini adalah langkah terakhir ketika kita merakit, yaitu port audio dan port USB. Yang kita pasang pertama adalah port audio. Port audio itu yang kita pasang
di warna ungu. Lebih jelas kita lihat di sini port audio. Kita harus memasang yang berlabel nama arah ke kiri dari bagian selatan. Dan namanya harus kelihatan. Dan keduanya kita akan memasang port USB di sebelah kuning. Kalau kalian lihat USB yang ketiga yang berlabel dari DDR2, motherboard DDR2. Ya agak sulit dipasang ya, karena gelap. Ya, ini adalah yang terakhir, yaitu front panel. Mungkin di sini tidak jelas, jadi sebentar saya akan menunjukkan gambar-gambarnya supaya lebih jelas, supaya kalian di rumah pun tahu cara-cara merakit PC dan memasang frontnya dengan benar atau panelnya. Dan pertama kita akan memasang speaker atau speaker bahasa gaulnya. Kita memasang speaker atau lebih jelas di sudut sini. Oke, rupanya kita cabut ya. Speaker HDD LED yang sudut pertama. Dan kedua, ya mulai gelap ya, saya agak sulit memasang front panel ini karena kecil ya, jadi saya sini memerlukan senter. Yang pertama kita pasang yaitu min PLED di baris kedua. Jadi hurufnya ini tidak boleh terbalik, sama saja tadi kalau terbalik akan berakibat fatal. Setelah min pasti adanya plus, jadi kita taruh di sampingnya. Aduh maaf karena saya juga susah lihat dan kalian juga susah lihat, jadi saya putar sedikit ya supaya kalian dapat melihat. Coba bantu saya senter. Yaitu kita pasang plus LED, pasang di sampingnya. Tak salah, taruh di mukanya ya. Dan terakhir ialah ini bisa kalian lihat power SW dan reset SW. Yang biru ini pertama dipasang di sampingnya, yaitu paling belakang sebelum HDD LED. Dan yang terakhir dipasang di depannya sebelum reset SW, yaitu power SW. Ya, semua komponen-komponen ini sudah terpasang. Ya ada lepas satu ini. Mungkin dia lelah. Ya, ini baru terpasang betul. Rupanya tadi kita balik. Semua front sini sudah terpasang. Bisa kita lihat jelas ya, dari power supply ke fan, dari power supply ke optical drive, dari power supply ke hard disk, dari motherboard ke komponen-komponen lainnya. Di sini kami sudah melakukan tutorial perakitan PC dengan baik dan benar. Kalian bisa kalian bisa lihat semua video-video ini dengan baik dan benar. Ini harus rapi supaya tidak mengganggu ketika heatsink fan berputar. Semua sudah rapi, dan langkah terakhir kita harus menutup CPU ini atau PC. Ya kalau tidak ditutup, ini akan terlihat hambur. Tidak baik jika tidak ditutup. Ya, sudah tertutup. Inilah tampilannya setelah kita merakit CPU yang jadul ini. Terima kasih kawan-kawan telah menonton video tutorial perakitan PC kami pada malam hari ini, walaupun sedikit agak panas. Ya, dan tak salah-salah sedikit. Jadi kalian maafkan saja. Maafkan saya kami. Ya, di sini kami perwakilan dari SMK Negeri 1 Sigi, perwakilan dari 10 TKJA, mengucapkan terima kasih kepada kalian telah menonton video-video kami. Oke, SMK bisa.